Jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak terputus pahalanya meskipun kau berada di alam kubur. Jangan mudah berburuk sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun kecil, dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Sebaik-baiknya harta adalah anak yang soleh-solehah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Janganlah sedih atas suatu musibah. Kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan. Kamu kalau ngaji jangan berniat menjadi kiai, tetapi niatkan menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Kalau rumah kok dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini, saya pernah dinasehati bapak demikian. Orang di dunia ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika di akhirat susah terus yaitu ketika di neraka, senang terus yaitu ketika di surga. Salah satu faedah berhubungan dengan masyarakat adalah adanya uji coba terhadap diri pribadi. Hal itu untuk menguji coba hati, akhlak dan sifat-sifat batin yang tidak mungkin terjadi saat sendirian. Hidup itu bisa dikatakan tentram bila punya uang tidak merasa gembira dan bila tidak punya uang tidak merasa susah. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Biar bagaimanapun perbedaannya, manusia tetap bisa disatukan walaupun agamanya berlainan. Salat mengajarkan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda bangsa, bahasa dan negara, namun dalam salat tetap menggunakan satu bahasa yang sama, dan menyembah zat yang sama. Ya Allah, kebinekaan dan keberagaman yang Engkau titahkan pada kami adalah benar sesuai irodahmu agar kami saling mengenal.
Kekalahan seorang santri ialah ketika ia mulai kehilangan rutinitas wiridannya. Dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang ngaji. Kalau mau berbicara, janganlah di saat kamu marah. Ilmu itu nomor 2, dan nomor 1-nya ialah amal. Namun, ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meski tidak diamalkan. Perlu kita memahami dan menegaskan bahwa saya ini Indonesia, entah asalnya dari Arab, entah dari China, entah dari India atau yang lainnya. Inilah yang disebut satu nusa satu bangsa. Wahai pemilik bulan yang agung, bulan Agustus, bulan yang diagungkan oleh kami dan olehmu, di mana kau utus Nabi Muhammad sebagai Rasul, di bulan Agustus sebagaimana kau anugerahi kemerdekaan kami. Barang siapa ingin bertahan mengajarkan ilmu agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu habluminallah harus dikuatkan dan habluminanas harus dijaga dengan baik. Jika memilih istri itu yang tidak terlalu mengerti dunia, karena seberapa anakmu soleh, tergantung seberapa solehah ibunya. Jalan surga itu ilmu, bisanya mendapat ilmu itu ngaji, ngaji cara ulama atau kiai. Modern ya modern, tapi jangan lupa ngaji, walaupun seminggu sekali. Uang mahar itu berkah kalau buat modal usaha. Jadi nanti kalau kamu nikah usahakan uang maharnya yang banyak. Nanti setelah nikah, kamu bisa minta izin istrimu untuk menggunakan uang mahar tersebut buat modal usahamu. Insya Allah usahamu barokah. Manusia baik itu tidak berubah sikapnya dikala senang dan susah. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan, dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. Semua barang itu akan hilang, orang makan daging juga akan hilang dagingnya. Tetapi ada yang tidak hilang, yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. Demikianlah kumpulan kata mutiara, kata bijak, quotes yang dinukil dari beliau K.H. Maimoen Zubair. Semoga apa yang beliau dawuhkan dapat menjadi pegangan hidup kita dan dapat kita laksanakan. Amin. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami berkembang dengan cara subscribe ya.